Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Rengga, coba dipimpin doanya. Sebelum melakukan pelajaran atau presentasi, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaan anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Ibu harap ya hari ini anak ibu dalam keadaan sehat, kemudian dapat belajar dengan baik ya, kedepannya juga lebih semangat belajarnya. Anak ibu kan sudah mulai waktu-waktu untuk belajar yang lebih dituntut lebih giat lagi. Oke, kemudian untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran ini, Ibu harap anak Ibu dapat menunjukkan sikap yang mencerminkan ya dari kajian daripada surat Luqman tadi, yaitu dapat beribadah dengan baik, kemudian dapat membantu atau hormat kepada orang tuanya, mengutamakan hidupnya dan kepada orang tua, ya. Kemudian melalui diskusi nanti diharapkan juga anak ibu dapat berbuat baik kepada sesama. Oke. Kemudian tujuan di sini juga dapat anak ibu nanti menganalisis dalam sini materi tentang menafsirkan kajian surat Luqman tadi dan dapat mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah tujuan dari pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran, masih ingat materi kita minggu lalu, Wulan? Ingat, Bu. Ya. Tentang surat? Tentang surat? Surah Ali Imran ayat 159. Oke. Mengenai demokrasi ya. Masih ingat ya, demokrasi itu adalah bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari itu menghargai pendapat orang lain. Oke. Mengenai materi kita ya. Dalam kehidupan sehari-hari kan anak ibu sering ya melakukan ibadah ya. Contohnya apa? Aulia, Rengga, coba kameranya dibuka. Iya Bu, pertanyaan tadi Bu. Apa ibadah yang anak ibu lakukan sehari-hari? Sholat Sholat lima waktu, baca Al-Quran. Ya. salam kepada orang tua. Ya. Siapa tadi itu? Rengga ya? Oh, Wahyu. Wahyu melakukan itu dengan tujuan apa? Mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Wahyu mengharapkan ridho Allah? Apa, Bu? Kenapa Wahyu mengharapkan ridho daripada Allah? Karena kan kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Kemudian apa lagi yang dilakukan? Yang perempuan coba apa lagi yang dilakukan dalam beribadah? Ngaji, Bu, contohnya. Ya, Ulia. Contohnya ngaji, Bu. Ngaji, ya. Kemudian? Melakukan puasa sunnah juga bisa. Melakukan puasa. Dengan tujuan apa Ulia melakukan ibadah itu? Apakah karena hanya ikut-ikutan teman? Atau karena orang tua melakukan, kita melakukan juga? Atau apa? Supaya bisa untuk memperbaiki diri lebih baik lagi sama mengharap ridho Allah. Ya, mengharapkan ridho Allah. Kita sebenarnya berbuat itu untuk mengharapkan ridho Allah, ya kan? Tapi ada yang utama di situ, ya.
karena kita sudah SMK ini kan sudah memahami ya apa yang benar, mana yang salah ya. Jadi yang benar, yang salah itu kita lihat pedomannya dari mana? Dari Al-Qur'an, betul kan? Jadi karena itu, karena kita di dunia ini diciptakan Allah itu, masih ingat ayatnya itu? Masih ingat ayatnya? Bahwa manusia itu diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Betul tak? Nah, Betul, jadi Bu. kalau kita sudah menyadari, oh ibadah, ya saya hidup di dunia ini hanya untuk berbuat baik. Iya kan? Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui itu, berarti kita bersyukur kepada Allah sudah diberikan kesempatan untuk beribadah. Dengan syukurnya itu ya dibuktikan dengan apa dibuktikan? Rasa syukur kita kepada Allah karena sudah memberikan kesempatan kepada kita ini untuk beribadah. Dengan melakukan apa rasa syukurnya itu? Salah satunya dengan adanya surat Luqman ayat 13 dan 14. Surat Luqman 13 14 itu berisi salah satunya adalah, pernah baca surat Luqman? Pernah? Minggu lalu kan sudah Ibu kasih tahu materinya. Sudah pernah baca? Surat Luqman itu isinya apa aja? Coba. Tentang larangan syirik, Oh iya, berbuat syirik. Apalagi? menghormati orang tua, Menghormati orang tua. Jadi di Luqman 13, jangan berbuat syirik. Luqman ke-14, berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi dari situlah ya kita mulai sekarang hari ini kita belajar bagaimana kita menafsirkan ayat itu sebagai dari ayat Luqman 13-14 itu sebagai bukti untuk kita supaya bisa bersyukur dan beribadah. Ya itu yang kita tafsirkan sekarang ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran ini, ya, sehat semuanya nih, sehat-sehat nih. Mana wajah-wajah anak murid ibu nih? Anak-anak ibu mana wajahnya nih? Nah, Nopi udah cerah. Sehat ya Nopi ya, baru masuk nih. Farid, Heni, Anggara, Wahyu. Mulai ibu nampak nih wajahnya ya. Anak ibu dalam keadaan sehat atau sakit ya. Ceria ya Raja ya. Ngantuk ya. Oke. Sebelum memulai kita bagi kelompok ya. Kita kelompoknya masih ngikutin kelompok minggu lalu ya. Kelompok 1 ya, ketua kelasnya ketua kelompoknya ada Hamam, kelompok 2 ada Aulia, ketua kelompoknya kelompok 3 ada siapa? Wahyu ya, kelompok 3, kelompok 4 ada Cecil. Ya Cecil? Enggak lah, Bu. Oh, siapa Cecil rupanya? Tapi Cecil masuk di kelompok 5 ya. Rengga aja, Bu, Oh, ketuanya. Rengga, kelompok 6. Siapa? Kelompok 6 Randy ya? Saya, Bu. Oke. Ya. Yang Akbar masuk ke kelompoknya Randy aja ya. Oke. Dalam kelompok, permasalahan yang kita mau bahas ialah bagaimana kita menafsirkan surat Luqman ayat 13 dan 14 dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bisa? Anak Ibu cari sekarang materinya, tolong ketua kelompok membagi tugas-tugasnya. Udah dibagi atau belum ke yang dari minggu lalu udah Ibu kasih tahu tugas? Udah mulai dibagi? Bagian-bagian tugasnya udah dibagi? Ya? Sudah, Bu. Oke, permasalahannya adalah bagaimana menafsirkan surat Luqman 13 sampai 14 ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh, masih banyak generasi muda, jangankan generasi muda keseluruhan, kita saja yang di satu kelas sering ya kadang-kadang ke sekolah memiliki alasan-alasan ya
sampai kadang mengalaskan sakit gitu kan, tidak masuk kenapa sakit ya, atau kesal sama orang tua ya. Paham? Oke, kita mulai. Bisa dimulai? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kelompok siapa yang pertama tampil? Bisa. Kelompok siapa duluan yang tampil? Udah dibagi kan? Permasalahannya udah tahu ya, udah dicari di materi masing-masing. Materinya bisa dicari di Google ya, di internet, baik dari media maupun buku. Yuk, kelompok siapa yang tampil pertama? Kelompok Ulan dulu. Aulia aja, Bu. Oh. Ya, Aulia. Oke, Aulia. Kelompok kami nih, Bu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini udah yang minggu lalu yang kita ambil, yang bagian itunya aja ya, ambil itunya ya, Aulia. Ayat, kemudian langsung ke slide hadis ya, hadis dan maslahatnya. Oke? Oke, Bu. Oke. Berarti nanti ayatnya dibaca atau enggak ya, Bu? Ayatnya dibaca ya. Kan minggu lalu udah kita sajikan itu. Sekarang kan lanjutan, cukup bagian hadis, baca ayat ke Luqmannya, hadisnya, kemudian ke contoh perilaku maslahatnya. Oke. Boleh mulai, Bu? Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu surah Luqman ayat 13 dan 14 yang akan dijelaskan pertama oleh Aulia Aditya Sonya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Aulia akan menjelaskan Anggara. tentang Ya, lanjut ya. Anggara yang betul duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini Aulia akan menjelaskan poin A yang pertama tentang kajian Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Arti dari Quran surah Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini dari Quran surah Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusuinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Intinya di sini Aulia bakal menjelaskan tentang
kandungan dari Quran surah Luqman. Kajian tajwid dulu ya, kajian tajwidnya. Kajian tajwidnya, Mbak. Kajian tajwid dari Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Yang pertama, contohnya Luqmanu. Pada lafaz Luqmanu ada qalqalah sughra. Karena terdapat ada huruf qaf berharokat sukun dalam satu kalimat itu bertemu dan cara membacanya memantul kecil. Kedua, pada lafaz ibnihi ada di situ terdapat hukum tajwid mad sila qasirah. Karena sebelum hak domir ada huruf hidup berharokat dan cara membacanya panjang dua harokat seperti mad tabi'i. Ketiga, terdapat pada lafaz billah ada tajwid lam tarti karena ada lafaz Allah yang didahului oleh huruf hijaiyah berharokat kasrah, maka cara bacanya tipis. 4. Terdapat pada lafaz lazulmun azim, yaitu hukum tajwidnya izhar halfi karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf ain dan cara membacanya jelas. 5. Terdapat mat lain pada lafaz suaina karena ada tanda baca fakta bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun, maka cara membacanya sekedar lunak dan lemas. 6. Terdapat hukum tajwid ikhfa hakiki pada lafaz insana karena ada huruf nun sukun atau mati bertemu dengan huruf sin berharokat fathah dan cara membacanya samar. Yang ketujuh, terdapat pada lafaz nan ala karena ada huruf nun sukun atau mati bertemu dengan huruf ain, maka cara bacanya jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kandungan Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Isi kandungan dari Quran surah Luqman ayat 13-14 itu, kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Selain perihal utama itu, umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita. Susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang kajian hadisnya, saya persilakan kepada Henny. Oke, sampai sana dulu kajian kandungan ayatnya udah. Boleh lanjut diskusi dulu ya, tanya dulu. Kita tanya dulu ya. Oke, demikian dari penjelasan kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian? Dikeluarkan dulu slide-nya ya, Farid ya. Ada. Oke. Ya. Siapa tuh? Kawang-kawang. Siapa tuh? Saya mau bertanya, Bu. Kakak Rini, Bu. Andi, boleh. Lanjut ke kelompok ya, tanya ya. Bu, saya Bu bertanya, Bu. Oke, Ringga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, Bu. Wabarakatuh. Dalam surat Al-Luqman, sebutkan berapa akhlak terpuji dari Luqman yang patut dicontoh, ya. Akhlak terpujinya ya. Oke, sekian. Luqman orangnya. Iya, di dalam suratnya itu kan ada sifat terpujinya. Gambar. Udah ada bagian-bagian kelompoknya kan Farid tadi tugas-tugasnya. Udah sih, Bu. Oke. Bismillah, di sini bisa saya bantu jawab. Boleh. Enggak tadi. Oke, Sanya. Di dalam kajian Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 ini, untuk akhlak terpuji Luqman sendiri yaitu adalah dia menasihati anaknya dengan lemah lembut dan mengajarkan anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah. Oke. Tuh. Terima Tepuk kasih. tangan dulu. Aplaus dulu untuk kelompok. Oh ya, sama Ringga. Lanjut yang lain, boleh? Baru mau nanya.
Ya, Rimbi. Nah, Tanya Rimbi. ke Farid ya. Ya, Hmm. dalam surat Al-Luqman ayat 14 ada kata dan menyapinya selama 2 tahun. Arti kata dari menyapinya itu apa? Apa ulangin? Dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 ada kata dan menyapinya selama 2 tahun. Makna arti kata dari menyapi itu apa? Saya boleh jawab, Bu? Ya, lanjut. Sekian, terima kasih. Nah, siapa tadi yang mau jawab? Wahyu, Bu. Wahyu mau bantu ya, Bu? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arimbi, yaitu arti kata menyapi. Menyapi itu sama dengan menyusuinya dengan 2 tahun. Menyapinya Ya. dengan 2 tahun, Bu. Menyapi itu menyusui. Menyusui. Nah, bahasa Arab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ada lagi? Yang terakhir? Saya. Nah, Pak, Oke. Pertanyaannya, apa yang dapat kita peroleh kalau kita terus berkonsistensi dalam beribadah? udah? Ya, itu ya. Jawabannya keriduan, keberkahan yang ada di dunia dan akhirat. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, waktunya udah. Berarti untuk kelompok 1 ya. Sudah, hapus dulu, tepuk tangan dulu untuk kawannya yang udah presentasi dan sudah bertanya. Kita juga, apa nak? Kelompok 2. Ya, Kelompok ntar dua ya. kami. Kita ini dulu untuk kelompok 1 ya. Ibu mau memperjelas dulu supaya bisa ngambil kesimpulan ya nanti ya. Kalau untuk itu tadi, pertanyaan Rengga mengenai apa tadi? Farid? Rengga? Contoh akhlak terpuji ya Aulia ya. Akhlak terpuji berarti kan Iya, Bu. Luqman. Nah, contoh yang dapat kita lakukan di situ apa saja? Contoh dari Luqman kepada anaknya, apa yang dapat kita contoh? Menasihati anaknya dalam Memberikan lembut, Bu. nasihat, iya. Memberikan Lemah teladan yang baik, Bu. lembut, ya. Jadi sebagai seorang ayah itu menasihati itu tidak boleh dengan sikap yang suara yang tinggi, kasar, tak boleh. Dengan lemah lembut. Itulah yang harus kita contoh. Ya, kemudian memberikan nasihat ya, terutama dalam beribadah. Bagaimana beribadahnya? Tidak boleh bersikap sirik ya. Nanti anak ibu diskusi lagi. Kemudian yang kedua istilah menyapi. Menyapi itu menyusui ya. Orang tua kita kan paling maksimal itu menyusui 2 tahun, ada yang lebih ya. Tapi Bu, saya tak sampai 2 tahun. Ya tetap ibu tuh menyusui, ya kan? Nah, apa namanya? Mengandung kita itu selama 9 bulan dalam kesusahan itu. Ya, bukan dalam kesenangan, susah. Ya. Contoh susahnya di mana? Coba anak ibu kalau membawa beban, taruh kelapa di dalam perut, dibawa tidur, enak tidak? Nah, Tidak. itu yang dirasakan seorang ibu perempuan, ya. Seorang kaum wanita itu kalau hamil itu yang dirasakan. Kita saja jangankan kelapa, bola yang kecil saja ditaruh di perut, dibawa tidur, itu nyaman atau tidak? Nyaman atau tidak? Nah, apalagi Tidak, waktu melahirkan. Tanya seorang laki-laki juga harus menghargai perempuan, karena menghargai kaum perempuan berarti sama dengan menghargai ibu kita juga, kan ibunya perempuan. Paham? Tuh, kesimpulan nanti diskusinya
kelompok 2, kelompok 3, kelompok berikutnya boleh ya. Kemudian yang ketiga, berkonsistensi. Berkonsistensi itu maksudnya apa? Berkelanjutan dalam beribadah, tetap konsisten di situ ya. Konsisten. Waktunya tepat waktu ya, kemudian betul-betul untuk ibadah karena Allah ya. Kemudian apalagi konsisten itu selalu berkelanjutan demi masa. Ya, demi masa berarti setiap saat ya, setiap saat selalu beribadah ya. Dan konsisten itu berarti makin lama makin meningkat ya. Nah, jangan sampai menurun. Menurun itu bahaya namanya tuh ya. Nah, kalau udah mulai menurun, kembalikan hati lagi, diingatkan, oh naik lagi. Ya, boleh kita tuh ada masanya kadang-kadang timbul namanya malas atau apa, tapi ingat kembali, naik kembali. Ya, itu untuk koreksi Ibu di kelompok 1. Nanti ditarik kesimpulannya, diperbaiki ya. Jadi, kelompok 2 tadi siapa lagi? Ya Bu, saya Bu. Ya, lanjut. Saya izin share screen ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulasan tajwid dan arti perkataannya. Ulasan tajwidnya Quran surah Al-Quran ayat 13-14. Qala merupakan mad tabi'i. Alasannya karena fathah diikuti oleh alif. Kemudian li'ibnihi wa huwa merupakan mad silah qasirah karena sesudah dhamir ha bertemu selain alif. Kemudian ya'izuhu ya bunayya merupakan mad silah qasirah karena sesudah dhamir hi bertemu selain alif. Kemudian lamul azim izhar halki karena tanwin atau domah bertemu ain. Hanya al-basir mad arid li sukun karena mad tabi'i dibaca waqaf. Hanya arti berkata Quran surat Al-Luqman, iza artinya ketika, li'ibnihi kepada anak laki-lakinya, yang izuhu menasihati, ya bunayya wahai anakku, la tasyrik billah janganlah kamu mempersekutukan Allah. Asyirkah kemusyrikan syirik. Lazmul azim benar-benar kezaliman yang besar. Wawasaina dan kami telah mewasiatkan biwalidain kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu ibunya mengandungnya. Wahuna ala wahnin lemah yang bertambah. Fisaluhu menyapihnya. Amani 2 tahun. Anishkurli bersyukurlah kepadaku. Biwalidain kepada orang tuamu al-basir tempat kembali. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan contoh yang lain. Terima kasih. Makna kosakata asyirik. Kata asyirik berasal dari bahasa Arab. Biasa dilafalkan syirik dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Syekh Al-Buraikan dalam bukunya membagi perbuatan syirik menjadi 2 macam, yaitu syirik umum dan syirik khusus. Syirik umum yaitu menyamakan atau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain atau makhluk lainnya. Baik sesuatu itu dianggap lebih tinggi atau lebih rendah. Syirik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Syirik rububiyah, 2. Syirik uluhiyah, 3. Syirik asma wa sifat atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jenis ini biasanya disebut tamsil atau penyerupan, seperti penglihatan Allah Subhanahu wa taala sama dengan penglihatan manusia. Yang kedua itu syirik khusus, yaitu menjadikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang disembah dan ditaati di samping Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik.
Oke. Kandungan berita Al-Mu'min. Isi kandungan surat Luqman ayat 13 sampai 14. 1. Orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan ini yang paling utama sehingga menjadi pendidikan pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya. 2. Surat Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik, menyekutukan Allah. Merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zalim atau aniaya yang melebihi besarnya dosa syirik. 3. Surat Luqman ayat 14 berisi perintah birrul walidain. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. 4. Wajib bersyukur kepada Allah dan bentuk terima kasih kepada orang tua dengan berbuat baik. 5. Ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Asbabun nuzul dibaca oleh Anggara. Ibu, anggarannya tadi izin, Bu. Oke, boleh. Ya, ada nih masuk anggaran 4 orang yang tak masuk. Nah, lanjut. Boleh langsung diskusi? Saya mau bertanya. Ardi mau bertanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu-satu bertanya. Dikeluarkan dulu slide-nya. Ardi mau nanya. Saya mau bertanya, Bu. Oh, hargai temannya. Hargai Wahyu yang mempresentasikan. Kita juga memberikan aplaus ya dan dihargai. Oke, tingkah sikap anak ibu sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin itu tak boleh gaduh, rusuh di situ. Satu-satu. Biasakan antri dan bertanya dengan sopan. Oke. Aplaus dulu untuk kelompoknya Feli, Wahyu, dan tadi siapa lagi Feli? Wahyu, Feli, siapa lagi tadi? Bimo, Bu. Bimo ya? Bimo MVP-nya, Bu. Oke, Randy. Oke, ayo mulai bertanya. Pimpin diskusinya, Wahyu. Kelompok 3, Bu. Wahyu, saya mau bertanya, Wahyu. Oke, kepada Ardi dipersilakan untuk menanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan di syirik umum ada syirik rububiyah. Saya mau bertanya apa maksud dari syirik rububiyah? Terima kasih Ardi atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ardi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syirik rububiyah itu yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam arti meyakini adanya Tuhan lain selain Dia sebagai pemeliharaan dan pengaturan alam semesta. Dengan kata lain, seseorang menyembah Allah sekaligus menyembah Tuhan-Tuhan lain. Saya Bu. Rengga dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari manakah asal Luqman dan mengapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Luqman? Yang lain ada yang bisa bantu kelompoknya? Apa jadi soalnya, Reng? Oke, saya ulangin ya. Dari manakah asal Luqman dan mengapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Luqman? Asal Luqman kan nggak ada di kajian, Bu. Iya, kan sesuai pertanyaan Nggak termasuk kajian kita hari ini, Bu. Masuk, kan surat Luqman. Kan surat Luqman loh. Kan dia bertanya. Ayo, Feli. Kan itu kan dari surat Luqman. Ya Udin. Jawab. Dan bisa Saya tahu Bu siapa Luqman. pertanyaannya si Renda. Namun disebut dua kali dalam Al-Quran.
kepada Luqman, bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surah Luqman ayat 12. Ya, tepuk tangan dulu Felix. Kelompok Hamam, ya kita lihat kelompok Hamam itu udah dibagi tugas-tugasnya, bagian-bagiannya udah dapat materinya. Udah, Bu. Berarti kelompoknya Hamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang surah Luqman ayat 13 dan 14. Untuk penjelasannya, yang pertama akan disampaikan oleh Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bani la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wa wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dari hadis dan kami hadis ya, Bu. Lanjutkan yang hadis tadi. Yang hadis ya, Bu. Iya. Adapun hadisnya yang terkait yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya atau kekuasaannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah iman yang paling lemah. Adapun sikap yang mencerminkan ayat. A. Meneladani ketulusan Luqman dalam mendidik generasi penerus. B. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. C. Senantiasa berbuat baik ihsan kepada orang tua dengan menaati semua perintahnya sejauh yang kita mampu, kecuali jika perintahnya bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk terima kasih kepada keduanya. D. Berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara beribadah, bersyukur, dan berbuat baik adalah sangat erat. Rasulullah Subhanahu wa taala
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat akhlak mulianya mencontohkan bahwa ibadah merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula dengan perbuatan baik atau amal soleh merupakan wujud rasa syukur yang nyata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan banyak sekali nikmat kepada hambanya. Segala kenikmatan ini apabila dihitung niscaya tak akan terbilang. Sebagai wujud rasa syukur ini, maka seseorang hendaknya semakin menggiatkan ibadahnya, begitu pula amal kebaikannya. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat berupa harta, maka selain menggiatkan ibadah, seseorang juga bisa menggiatkan infak dan sedekah kepada kaum fakir dan miskin atau kerabat dekat yang membutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hapus dulu untuk ulan, kelompok ulan. Hapusnya mana? Ya. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, terima kasih kepada Wulan. Sekarang saya ingin membuka sesi tanya jawab. Saya mau tanya, Bu. Saya mau tanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya mau nanya, Mam. Saya ingin bertanya, Mam. Tanya satu-satu. Mam, curhat dong, Mam. Guys. Nah, satu-satu, guys. Ya. Ya, silahkan Ardi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mam, nggak kawan lagi kita, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi Habis ini wabarakatuh. Bimo. Warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 13, Waalaikumsalam. saya tanya apa maksud dari mempersekutukan Allah. Mam. Oke, terima kasih Ardi pertanyaannya. Aku yang jawab. Silahkan Arimbi menjawab pertanyaan dari Ardi. Baik, Pak. Syirik dalam arti dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan termasuk dalam kategori kafir. Ini karena perbuatan itu mengingkari kemahakuasaan dan kemahasempurnaannya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Arimbi. Saya mau bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Aku, Mam. Saya Ringga. Dia mau bertanya, Bu. Ringga. Ya, Bimo. Ya, silahkan Ilham. Saya kan, oke. Gitu, Mam. Saya ingin bertanya, apakah ada apa maksud dari makna kajian hadis yang baru saja dibacakan tadi? Terus, apakah ada kajian hadis lain yang menceritakan tentang mempersekutukan Allah? Oke, saya terima pertanyaannya. Oke. Sebentar ya. Ya, yang lain boleh bantu? Bu. Ya, Kalau nanya 2 kali boleh nggak, Bu? boleh. Oh, boleh, Bu. Abis ini saya lah, Bu. Bu, itu nggak boleh lah, Bu. Sama artinya, Bu. Aku dulu di. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ilham. Tadi Ilham bertanya apakah ada hadis lain yang berkaitan tentang menyekutukan Allah. Ada. Contoh hadisnya adalah yang berbunyi, barang siapa yang mati dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk neraka. Dan aku, Abdullah, berkata, dan barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Dari Abdullah radhiyallahu anhu. Oke. Mungkin segitu. Oke, saya Ringga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mam, saya lebih bertanya, Bu. Mama. Saya, Bu. Ya, silahkan Bimo. Mam, curhat dong, Mam. Silahkan Bimo. Mam, aku duluan lah, Mam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja contoh dari sifat mencerminkan surah Al-Luqman? Oke, kami terima pertanyaannya. Sebentar ya. Saya Bu mau jawab. Ya, boleh. Minta izin ke Hamamnya, Hamam. Ya, silahkan. Siapa Raja ini ya? Iya. Contoh sikap mencerminkan surat Al-Luqman adalah berkata sopan dan lembut penuh kasih sayang pada orang tua. Mendengarkan dan melaksanakan semua nasihat orang tua sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Meringankan beban orang tua dengan membantu membersihkan rumah contohnya, Bu. Ya. Mam, aku nanya, Mam. Saya mau nanya, dari kelompok Hamam. Ya, silahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam surat Al-Luqman, mengapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Luqman padahal dia bukan nabi? Oke, saya terima pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ya. Ada yang bisa bantu juga itu Hamam kelompoknya? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Dalam surat Al-Luqman, mengapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Luqman sedangkan dia bukan nabi? Saya mau jawab. Ya, boleh. Surat Luqman ayat 13 ini merupakan perkataan Luqman kepada anaknya yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Luqman adalah seorang yang istimewa. Dia bukanlah nabi dan rasul, tapi namanya dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran Luqman, terutama kepada anaknya, diabadikan dalam Al-Quran. Allah telah memberinya hikmah sebagaimana disebutkan dalam ayat 12 surat Luqman ini. Dan dalam ayat 13 ini disebutkan bahwa Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya. Dan hendaknya setiap orang tua muslim mencontoh peran dan pendidikan anak ala Luqman ini. Ya, betul. Oke, terima kasih Ulan dan Hamam. Masih ada? Masih ada yang bertanya? Saya mau menanya, Hamam. Ya, silahkan Randy. Ya. Apakah ada kandungan lain dari surah Al-Luqman selain menghormati orang tua? Orang tua, Ren. Orang tua. Jangan Tahan dulu, Ham. Bisa diulang, Ren, pertanyaan. Menghormati, Ren. Apakah ada kandungan lain dari Quran surah Al-Luqman selain menghormati orang tua? Oke. Pelan-pelan aja, Ren. Oke. Ada yang bisa menjawab? Boleh dibantu kelompoknya Hamam? Mungkin Pak I ingin menjawab, Pak I. Pak I bisa bantu kelompoknya Hamam? Boleh. Saya jawab ya. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pak I telah menjawab. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan pada yang sudah bertanya. Ya, ya Mam ya. Ya Bu.
Ya, masih ada yang bertanya? Apakah masih ada yang bertanya? Saya, Bu. Oh, siapa? Saya. Silakan Dwi Magdalena. Contoh orang yang mempersekutukan Allah itu apa? Oke. Sebelumnya jawab salam dulu ya. Assalamualaikum. Mungkin Arimbi ingin menjawab. Bella, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Magdalena. Contoh apa tadi? Contoh dari orang yang mempersekutukan Allah. Contoh dari orang yang mempersekutukan Allah, salah satunya bisa menyembah yang berhala, patung, atau kepala kambing. Satu lagi terus ada juga misalnya kita jatuh, terus ada seseorang yang membantu, menolong kita dan kita berpikiran kalau saya bisa sembuh karena dia, padahal kita sembuh karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sekian, terima kasih. Oke, Bi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang lain ingin bertanya. Izin Aulia mau bertanya Hamam boleh? Ya, silahkan. Boleh Sonya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Aulia Ditesonya dari kelompok 2. Di sini Aulia mau bertanya nih. Ya, tadi itu kan dibacakan nih kajian hadisnya. Di dalam kajian hadis itu ada terdapat tentang maksudnya di situ apabila kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan kekuasaan dan lisan contohnya kan. Nah itu contoh bagaimana contoh kita untuk mengubah sesuatu kemungkaran itu dengan kekuasaan dan lisan itu contohnya gimana? Terima kasih. Bisa diulang lagi? Jadi kan di kajian Boleh ulang nggak pertanyaannya? Hadis tadi. Jadi di kajian hadis yang dibaca sama Ulan tadi kan ada artinya di situ ada terdapat apabila kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan kekuasaan atau lisan ya, salah di situ. Nah, bagaimana contohnya mengubah kemungkaran itu dengan kekuasaan dan lisan? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih sama. Ya, sebentar Ibu. Mungkin Ardi ingin menjawab pertanyaan dari Sonya. Bu, saya boleh jawab ya Bu ya? Boleh. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaklah ia mengubah dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah mengubah dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Saat melihat kemungkaran, seorang mukmin tidak boleh diam, abai, apalagi sampai ridho dan mendukung. Namun ia harus menunjukkan pembelaan dan loyalitasnya kepada Allah dengan berusaha mengubah kemungkaran tersebut. Itulah ciri-ciri dari mukmin sejati. Allah berfirman, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Udah Bu? Udah Mam? Artikel mana itu? Artikel mana? Google. Masya Allah. Ada yang bisa iri aja. Bimo iri aja. Yang Ardi baca itu yang ditanya oleh Aulia. Ya, Bu. Yang di situ Ibu boleh ya bantu ya memperjelas ya. Boleh dong Bu. Boleh banget Bu. Aulia bertanya di hadis tadi yang Ardi baca dan Ulan baca tadi, kalau kita melihat suatu kemungkaran, kemudian kita harus merubahnya. Pertama dengan tangan. Tangan itu bisa dalam bentuk kekuasaan. Kalau anak ibu sekarang ya kekuasaannya apa? Sebagai seorang pelajar, ya kan? Sebagai seorang anak, sebagai seorang manusia di dalam lingkungannya, sebagai abang kekuasaannya, sebagai kakak, ya. Itu termasuk kekuasaan juga. Kemudian kalau tidak bisa dengan kekuasaan itu, dengan lisan. Berarti kalau dengan lisan adalah dengan kata. Tapi ingat contoh Luqman tadi, bahwa kata-katanya harus dengan
Harus dengan apa tadi? Lemah lembut. Iya, lemah lembut, santun. Ya, itu satu harus dipegang seperti itu. Yang ketiga, itu yang dimaksud dengan merubahnya dengan hati. Berarti hati kita saja yang berkata gitu ya. Oh, itu salah, kita jangan melakukan. Tapi itu adalah dalam melakukan itu adalah serendah-rendahnya iman. Kalau yang ingin lebih tinggi imannya, di situ dinilai Allah, berarti harus pertama melakukan dengan tangan atau kekuasaan tadi. Gimana dengan melakukan dengan kekuasaan? Itu yang minta aulia. Contohnya apa? Ya tadi kita langsung ya melakukan perubahan di situ. Ya, misalnya nih ada adik ya yang berbuat ya, misalnya mengambil uang ibu misalnya. Kita langsung ambil tadi ya, langsung kita ambil ya uangnya, tangannya kita langsung kasih tegur di situ langsung. Ya, itu namanya dengan kekuasaan. Atau langsung dibuat di rumah peraturan tidak boleh mengambil uang ibu. Ya, itu namanya kekuasaan. Ada perintah di situ. Ya, langsung bertindak. Nah, itu namanya kekuasaan. Ya, paham? Paham, Bu. Udah paham ya? Dua-duanya sepihak, Bu, ngambil uang mama, Bu. Dua-duanya ngambil. Bimo, Bu, sering, Bu. Bimo, Bu. Itu kan disimpan tidak ada bawah uang saya sering diambil ya. sama Bimo, Bu. Nah, kita Nggak, itu dia harus misalnya udah negur adiknya, rupanya abangnya ngambil gitu. Iya, kan udah tahu abangnya harusnya lebih baik ya, jadi memberikan betul. contoh yang baik kepada adiknya. Tapi ingat ya tadi ya, ada dengan lemah lembut, dengan santun, ya, tak boleh langsung nabrak, nampar ya. Nah, itu yang dengan kekuasaan. Kekuasaan itu biasanya dia membuat aturan, ya. Oke? Ya, oke, Bu. Oke, udah capek nih sore, kita coba relax sebentar dulu. Yang bertanya, Bu. Kameranya dulu, kita relax sebentar. Ada yang bertanya? Bimo, Bu, nyanyi Bu. Bimo. Semua Aulia ya. menyanyi, Bu. Bimo. Nah, untuk rindu dengan suaranya Aulia penyanyi. Jualan, Bu. Aulia jualan, Bu. Saya mau bertanya untuk Bimo, Bu. Boleh nggak, Bu? Coba dulu, sebelum kita relax dulu sebentar. Coba Ibu lihat udah pada ngantuk nih. Allah, Bu, yang besar. Buka kameranya dulu ya, Kak. Buka kameranya, Enggak lagi itu ya, Bim. rusak itunya enggak ya. Yang besar Coba Allah, Bu. Rifai, Bimo ya, tangannya depan. Yang lain, Bimo, istirahat dulu, kita relax. Tangannya Ini dilepas ya, kita Bu. perlu terapi supaya kita sehat. Tangannya Apalagi dilepas. dalam COVID, tak ada yang stres-stresan. Tangan di kepal, tutup kepal, Tidak apa, tutup Anggara. kepal. Ya. Yang besar Allah, Bu. Oke, mudah-mudahan di sini lancar peredaran darahnya, ya. Nah, kan banyak tidur itu. Nah, ya. Depan dimajukan, digoyang-goyang, maju, ya. Kiri, kanan, Tangannya cacat, Bu, kasihan. ya. Ya, mulai boleh goyang-goyang sedikit tangan gitu. Kan banyak tidur. Sebetulnya Bimo ya. Ya Bimo ya, tidur ya. Iya, Bu. Iya, Bimo, sih. Bimo Rifai bertambah. Ini lagi duduk ini, Bu. Enggak sih, Bimo. Otak lagi ke otak sekarang. Bimo. Senyum, jangan lupa senyum. Yang perempuan supaya tetap cantik, yang laki-laki tetap ganteng, ya, cerah. Karena Allah itu menganjurkan kita bersih dan sehat, ya. Ya, coba kita main yang besar kecil. Allah, Allah, Bu, yang besar Allah. Allah, Bu. besar, Allah, semut, kecil. Mulai dari apa? Ya. Allah, Bu, yang besar. Kita anggap Allah besar, ya. Bu. Allah besar. Semut Manusia kecilnya gini kecil. aja kecil, gitu ya. Kecil. Manusia kecil. Ya. Oke. Kecil. Kita mulai. Allah. Mulutnya Besar. besar. Manusia. Kecil. Allah. Besar. Cepat ya, manusia. Kecil. Cepat ya, Allah. Besar. Besar. Kecil. Allah. Besar. Besar. Kecil. Oke, sekarang kebalikan ya. Allah besar. Yang kata besar, tangannya kecil. Ibu mau lihat nih, buka kameranya, ya. Allah besar, manusia kecil. Oke, Allah Besar. manusia
Cil. Allah. Besar. Manusia. Gigi gopal. Lambat. Lu mau cepat ya. Allah. Manusia. Gigi gopal. Allah. Allah. Besar. Gigi gopal. Kan Kami kita semua dulu upload. Ya. Ya, lanjut diskusi. Saya mau bertanya Bu untuk Bimo. Iya, boleh. Kelompok Hamam udah Bu, udah sejam juga Bu kelompok Hamam Bu. Boleh tanya terakhir ya, Mam ya, untuk satu kelompoknya, Mam. Ya Bu. Silahkan satu orang terakhir. Kelas. Oke, boleh saya? Ya silahkan. Ayo Bu, nanya. Siapa? Siapa ya? Duluan kalian. Sesi. Siapa saya? Sesi mau bertanya. Sesi? Atau enggak saya Bu, boleh? Dua lagi Bu. Pak I mungkin. Aku kah? Boleh. Kalau ada, Kalau tidak ada, saya tutup saja ya. upload dulu untuk kelompok 2. Kita kasih upload ya. Lanjut ke kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Bu. Udah ya, Bu. Ada satu lagi Bu. Ada kelompoknya Wahyu ya. Udah banyak 3 kelompok aja untuk hari ini ya. Kok kelompok Wahyu ada mic-nya? Ibu dan siapa telah ada presentasi lagi? Oh, minggu depan. Oke, kalau itu kita lanjut minggu depan aja. Oke. Ya. Tarik kesimpulan aja dulu ya. Kelompoknya. Tarik kesimpulan aja dulu ya. Oh, kelompok 1. Apa kesimpulan dari diskusi tadi? Kelompok 1. Apa kesimpulan dari diskusi? Nah, kelompok 1. Kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari pada hari ini tuh adalah kita untuk Saya nambahin boleh nggak Bu? kesimpulan dari Boleh? Ya, itu aja kesimpulannya Ulia. Ditambah oleh anggota yang lain. Ya Bu, begitu aja Bu. Oke, kelompok 2 kesimpulannya. Ya Bu, begitu aja Bu. Kelompok 2 kesimpulannya. Kesimpulan dapat kita ambil menghormati orang tua dan berkata kasar kepada orang tua, terus dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Iya, betul. Ya, kesimpulannya Ibu perjelas ya. Saya tambahin Ibu. Dari pembelajaran kita, kenapa kita tarik kesimpulan dari hasil diskusi tadi? Pertama, ya, Luqman. Ada tadi ngasih tahu Luqman ini kenapa dia bukan nabi, tapi ada beberapa orang ya yang diistimewakan oleh Allah di dalam surat Al-Qur'an walaupun dia bukan nabi dan rasul, termasuk Luqman. Kenapa dia diistimewakan? Karena dia adalah seorang ayah yang memberikan bimbingan kepada anaknya, ya. Dalam hal sekarang ini sebagai generasi penerus, ya. Dia menyampaikan, ya, supaya tidak berlaku syirik, ya, menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, ya, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang memberikan, ya, semua yang terjadi dalam kehidupan kita.
bukan karena uang kita sukses, bukan karena pandai kita sukses, bukan karena cantik kita bisa menarik orang, ya, bukan karena ganteng, ya, tapi karena Allah, kehendak Allah. Jadi kita ini di dunia itu hanya beribadah, ya, itulah tanda syukur kita kepada Allah sudah memberikan kesempatan pada kita untuk berbuat, ya, di dalam kehidupan. Kemudian yang anak ibu ingat juga, kalau misalnya berbuat baik pasti ada masalah, ya. Tidak ada kehidupan itu yang tidak ada permasalahan. Tapi yakin di balik kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Jadi semua yang kita lakukan ada masalah bagi yang kita anggap itu masalah, itu hanya sebagai ujian. Yang penting kita selalu berusaha berbuat kebaikan. Yang kedua, ridho Allah juga berada kepada orang tua kita. Jadi kita tidak boleh melawan orang tua, utama kalau orang tua dalam kehidupan kita. Ya, itulah kesimpulan hari ini. Ya, sukses untuk anak ibu. Kita aplaus dulu, tepuk tangan dulu. Oke. Berharap kita makin baik ke depannya, ibu juga, kita sama-sama belajar, ya. Memperbaiki diri setiap saat demi masa, ya, setiap saat apapun kita selalu berusaha berbuat kebaikan, termasuk sekarang ini belajar memberikan waktu itu termasuk suatu pengorbanan, termasuk jihad, ya, beda dengan orang yang lagi tidur, ya. Ini termasuk iman yang tingkat tinggi juga, kan langsung melakukan, ya, berarti itu iman yang dengan kekuasaan, dengan tangan, ya. Kemudian masih ada pertanyaan dengan materi kita? Kalau tidak ada, berarti ada PR, ya, ini dibuat, ya, dicari dulu membuat kaligrafi, ya, tentang Luqman ayat 13 saja, ya. Luqman 13 kaligrafi, dicari dulu di internet, kemudian dituliskan ke dalam kertas HPS saja. Boleh diwarnai ibu, boleh, ya. Itu kumpul nanti, ya. Di meja ibu taruh nanti, ya. Kemudian untuk minggu berikutnya kita membahas karena ini yang surat beriman kepada memegang teguh kebenaran Al-Quran, iman kepada kitab, ya, itu materi, ya. Kita bahas yang beriman kepada Al-Quran, oke. Contoh perilaku. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sekarang baca, dipimpin oleh baca surat Luqman ayat 13 dan 14 bersama-sama. Masih ada masih ada? Atau Ulan? Ya Ulan? Amam? Ya, kita baca sama-sama sebelum kita akhiri. A'udzubillah. Dibaca ya ayatnya, nanti setoran ayat ya. Luqman boleh 13-14 itu setoran nanti Ibu. Ibu akhiri materi hari ini. Terima kasih bagi anak Ibu ya, tetap semangat ya, capai ya tujuan hidup kita itu apa, cita-cita anak Ibu dapat diraih ya, walaupun dengan keadaan apapun. Ya Bu. Sukses kita selalu, tingkatkan ibadah kita selalu
Amin, amin. Amin. Taati orang tua ya, belajar untuk bersopan santun ya, berkata yang lemah lembut ya. Coba anak ibu adalah calon pemimpin, niatkan itu. Saya akan jadi pemimpin yang sukses. Oke, itu aja. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon pesuruh. Astagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh. Udah lah, Bim.